Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kali ini saya akan menyampaikan informasi perihal tausiah pagi dengan tema berkah iman, amal soleh dan sedekah yang disampaikan oleh Ustadz Syuwandi. Untuk selanjutnya silahkan ikuti video saya ini sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, ada hal yang paling penting yang perlu kita pahami bersama-sama. Orang itu ternyata mau melakukan amal kebaikan, ternyata itu enggak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk mau gitu, enggak. Ternyata orang itu mau berbuat kebaikan, apa saja kebaikannya itu, kalau dalam Islam namanya amal soleh. Itu yang mendorong pertama kali itu imannya. Jadi kalau imannya itu kuat, maka dia dorongan untuk berbuat amal solehnya itu kuat. Tapi kalau imannya melemah, maka yang terjadi untuk berbuat baik itu bawaannya teh hari-hari, hoream, kedul, alasannya apa? Atuda. Ya, alasannya teh atuda macem-macem. Alasan aja, ya banyak alasan gitu. Tapi kalau imannya kuat, meskipun dia nggak punya apa-apa, tapi kalau modalnya kuat, imannya itu sangat kuat, maka dia akan dengan mudah melakukan amal kebaikan. Makanya Bapak-bapak dan hadirin sekalian, mestinya di bulan Ramadan itu kita harus meningkat untuk memiliki semangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Ramadan itu syahrul iman, bulan syahrul ziyadatul iman, bulan peningkatan iman. Bagaimana nggak meningkat? Setiap taraweh selalu dapat tausiah. Ya kan Bapak Ibu sekalian, di tempatnya masing-masing dapat tausiah kan? Kenapa perlu tausiah? Bapak Ibu sekalian, iman itu posisinya begini. Ini tangan saya ya. Iman itu posisinya di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah. Hidupnya iman itu akan naik kalau sebelah kanan dan sebelah kirinya itu dinaikin. Gak bisa sebelah. Kalau yang dinaikinnya cuma sebelah kanan saja begini, maka imannya tetap di situ, gak naik, gak ningkat. Sama juga kalau yang dinaikin sebelah kirinya, yang kirinya dinaikin, tapi yang kanannya enggak, maka yang terjadi tetap aja segitu, imannya tetap di situ, enggak bergerak. Nah, kalau pengen meningkatkan, maka yang kanan dan yang kiri harus dinaikin. Yang kanan itu ilmu, yang kiri itu amal soleh. Nah, jadi kalau ilmunya meningkat, amal solehnya meningkat, imannya jadi kuat. Nah, di Ramadan ini semua DKM itu punya program tausiah. Tausiah itu tujuannya apa sih, endingnya? Tujuan akhirnya itu buat apa? Ya tadi, ningkatin iman. Gimana iman bisa meningkat kalau kita nggak pernah mendapatkan informasi-informasi tentang agama? Perlu ditingkatkan kualitas pemahaman kita kepada agama. Barangkali kita ini masih kurang, atau kadang-kadang kita ini masih minimal pemahaman kita, maka perlu ada tausiah itu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada tausiah itu harusnya hatinya itu berbunga-bunga. Wah, seneng nih, saya mau bisa nambah keimanan gitu. Ini seneng gak sih?
usah gitu dong. Ketinggalannya mau terpaksa menderita lahir batin gitu ya. Yakin seneng nih? Senang, mudah-mudahan senangnya lahir batin, mudah-mudahan lahir batin. Biasanya senang itu dimunculkan dengan senyum. Nggak kelihatannya tadi saya lihat kan nggak ada yang senyum dah. Puasa. Baut, oh iya. Kelihatannya tuh baut, baut ada dua alternatif, bapak lagi marah atau lagi banyak masalah gitu ya. Yeah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi, iman itu perlu kita uri-uri. Iman itu perlu kita hidupkan. Karena ini yang menyemangati kita menjadi orang-orang yang nanti dimuliakan oleh Allah di dunia. Tidak hanya di dunia saja, di akhirat juga akan dimuliakan. Mana kalimatnya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Al-A'raf 96. Jika kamu itu serius dalam beriman dan bertakwa, maka aku akan turunkan rizki dari langit. Aku akan bukakan rizki langit dan bukakan rizki bumi untuk melayani orang-orang yang serius beriman bertakwa. Makanya bapak-bapak, semangatlah menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Sekarang sudah meningkat belum iman dan takwanya? Ayeuna teh hari ke-25 di Ramadan. Nah, harus disemangati. Modalnya ya tadi dua tadi Pak, dua tadi, ilmu, amal, soleh. Ilmunya ya ditingkatkan dengan berbagai macam cara, bisa baca-baca buku, bisa dengerin mudzakarah, bisa mendengarkan ceramah-ceramah, tausiah, tanya jawab, dan lain sebagainya. Itu bisa meningkat pemahaman kita. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak harus punya hobi membaca. Ini punya hobi membaca nggak? Loh, baca WA. Nggak apa-apa, WA juga tulisan. Kita harus punya hobi membaca karena ilmu itu jendela dunia. Jadi kalau kita pengen luas wawasannya, banyak membaca. Aduh, kumaha tuh lamun soca teh sudah usia yuswa teh sudah 60 ke atas teh rasanya melihat A jadi 100 gitu ya. Ya B jadi 200 gitu ya. Seringnya gitu. Enggak apa-apa, Bapak bisa mampu kita aja. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi, saya ulang lagi. Ini sudah hampir 7 menit ya. Hampir 7 menit. Saya melihat jam aja, kalau 17 menit saya sudahi gitu ya. Insya Allah bapak-bapak gak akan lama kok di sini. Insya Allah gak, penderitaan lahir batinnya itu gak akan lama-lama. Kita beramal soleh itu harus, Bapak Ibu sekalian, gak usah nunggu nanti jadi orang. Kadang-kadang kita ini pengen beramal soleh, nanti aja lah kalau anak-anak saya sudah jadi orang. Adik ayeuna jadi naon? Jadi jurik gitu ya. Ya kan? Saya nanti lah kalau saya akan nyumbang kalau saya sudah jadi orang kaya. Nunggu kaya terkira nggak akan kaya-kaya, Bapak Ibu sekalian. Janji Allah itu benar. Siapa yang mau suka memberikan sumbangan, maka oleh Allah itu akan diberi balikin lagi ke dia. Ziyadatul mal, as-shadaqatu ziyadatul mal. Siapa yang suka sedekah, sedekah itu akan memperkaya dirinya. Nah, makanya bapak-bapak ibu sekalian itu tolong pelit-pelit bersedekah teh. Ya tadi sedekah mah 500 pun luar biasa. Apa Bu buktinya kalau Allah sudah kembalikan ke RW 16? Bu, awal puasa kemarin RW jalannya ini RW ini renggol-renggol itu bukan sih? Renjol-renjol ya. Ya, jalan RW itu wah amburadul gitu ya. Banyak lubangnya gitu. Banyak yang hampir celaka di situ. Tapi alhamdulillah mungkin sababiah banyak yang bersedekah, jalannya dimudahkan mendapatkan sumbangan itu.
Jalannya jadi diaspal, jadi halus, Pak RW-nya bahagia, semuanya juga bahagia di sini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini dibalikin lagi oleh Allah, dimudahkan segala urusannya. Ya, sababiannya apa? Kalau saya melihat, sebabnya yang pertama kali adalah senang sedekah. Disponsori, dipandegai oleh Pak DKM. Ya. Pak DKM-nya masih muda, tapi jiwa sosialnya tinggi gitu ya. Pak DKM-nya itu nggak punya apa-apa, kelihatannya nggak punya apa-apa, nggak punya mobil, nggak punya jet. Kayak Raffi Ahmad itu, ibu jangan pernah mimpi ya punya jet ya. Jet tahu? Jet tahu nggak jet? Jet tahu jet tahu gitu. Bukan ya. Artinya jadi pengen punya pesawat jet gitu. Kayak Raffi Ahmad gitu. Bu, nanti kalau ibu punya itu, bapak punya itu, jadi stres. Kok bisa stres? Parkirnya aja 15 juta. Itu biaya parkirnya saja. Parkirnya pesawat itu, nyari tempat untuk bisa parkir itu 15 juta. Itu Raffi Ahmad mah nggak apa-apa, dia YouTuber, duitnya banyak. Dia itu YouTuber Bapak Ibu sekalian, makanya dia itu sebulan bisa 2 miliar, 4 miliar pegang. Makanya ibu-ibu sebenarnya saya sarankan, kalau ibu-ibu pengajian di Udah Salam itu, jadilah YouTuber. Di sini yang sudah merancang jadi YouTuber itu Pak Tatang. Pak Tatang itu YouTuber RW 16. Tapi nggak tahu sudah dapat bagian dari uang di YouTuber apa belum gitu. Ya, kalau kita bisa masuk ke situ, wah itu duit kumpul itu. Itu duit kumpul kalau bisa mencapai punya yang melihat YouTube kita itu bisa mencapai 20.000 orang dibayar oleh YouTube. Ya dibayar gitu ya. Jadi ibu-ibu bisa mau punya masakan bagus gitu ya, masakan bagus itu di share aja lewat YouTube, masukin ke YouTube. Wah itu nanti jadi duit kalau bisa gitu ya. Kayak ini kemana-mana nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadilah orang-orang yang selalu beramal soleh. Dan amal soleh yang paling bagus itu adalah yang ikhlas. Amal soleh yang bagus itu adalah yang ikhlas. Cirinya orang ikhlas itu seperti apa sih? Ya kayak orang yang sedang pergi ke belakang. Pernah kebayang ke belakang teh? Satu, pernah dipikirin kemana larinya? Pernah mikirin nggak? Larinya itu kemana? Kan enggak, ibu kepengennya mah setelah diselesai sudah pergi we. Bahkan ada yang ninggalin bekas we. Ya gitu ya, ada gitu ya. Yang kedua, pernahkah Bapak Ibu sekalian ketika ke belakang itu diceritakan kepada orang lain? Kan enggak kan? Saya tadi keluar 10 siki gitu. Kan enggak? Nah ternyata itu orang ikhlas. Nah yang paling penting adalah kemana larinya juga nggak pernah dipikirin oleh kita. Terus kemudian nggak pernah diomong-omongkan kepada orang lain. Dan kalau perlu ditutup rapat-rapat, jangan sampai semua orang jadi tak tahu. Nah gitu. Ini nyumbang aja cuma 1.000 perak manggil wartawan gitu. Ya ini kayaknya mungkin enggak lah, agak gitu-gitu semua gitu. Ikhlas. Dan yang paling penting adalah harapannya itu hanya ingin dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting ibu-ibu dan hadirin sekalian, orang itu kalau rajin bersedekah, dan sedekah itu bukan haknya orang kaya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sedekah itu Allah itu sudah adil. Sedekah itu bukan haknya orang kaya saja, tapi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Berinfaklah kamu semuanya dikala kamu itu sedang kaya atau dikala kamu sedang tidak kaya. Ya, saya senangnya gitu, Pak. Tidak kaya aja, jangan miskin, gak enakan kalau miskin. Ya, berinfaklah. Karena apa? Infak itu satu, tadi sudah sebutkan, ziyadatul mal, akan nambahi hartamu. Harta orang yang suka bersedekah akan ditambah oleh Allah. Saya sendiri ngerasain itu. Harta saya tidak semakin berkurang, bertambah walaupun saya itu pas-pasan.
Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang pekerjaannya seorang guru, ya guru teh berapa sih? Sedikit Pak, dibanding dengan pegawai Telkom itu jauh. Kalau pegawai Telkom mah duit bungkul gitu ya, dulu, tapi nggak tahu sekarang. Nah itu guru mah sedikit Pak. Tapi kalau kita ini rajin bersedekah, insya Allah Pak, kita di saat memerlukan apa saja, tiba-tiba ada jalan keluar. Jalan keluar itu ada aja. Saya ngerasain itu. Urusan saya satu demi satu itu dimudahkan oleh Allah. Dan ini harusnya menjadi motivasi bagi semua umat Islam. Dua, Bapak Ibu sekalian, sudah hampir 17 menit. Gak apa-apa dilanjut? Serius? Ya, seriusnya kelihatannya nggak ikhlas gitu. Ya, sampai jam 11 lah ya. Maksimal sampai jam 11 supaya nggak terlalu siang deh. Bapak Ibu sekalian, kalau orang rajin bersedekah, ternyata adalah tunfa'u minal bala. Allah akan hindarkan terjadi musibah besar. Siapa yang suka bersedekah, maka Allah bebaskan dirinya hari itu dari peristiwa besar yang akan menyakitkan dirinya. Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan hari ini ditakdirkan mau ketabrak mobil misalnya, gara-gara sedekah turun jadi ketabrak motor, sama-sama ketabrak gitu. Atau mungkin diturunkan oleh Allah jadi ketabrak sepeda. Kan ketabrak sepeda kan nggak terlalu sakit dibanding dengan ketabrak mobilnya. Kalau ketabrak mobil kan rada berat gitu, rada berat, mentalannya juga luar biasa. Itu kalau motor ya nggak terlalu juga, paling juga ya bekas sedikit lah gitu ya. Kalau ketabrak mobil kan bengkaknya rada lumayan gitu. Ya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, sedekah itu luar biasa. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau rajin bersedekah, ini ternyata hidupnya akan didekatkan dengan sakinah, ketenangan hati. Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting, ketenangan hati. Gak apa-apa duitnya 100.000 tapi bahagia daripada gak punya duit tapi gak bahagia. Iya kan? Iya. Gak apa-apa duitnya berjuta-juta tapi bahagia daripada gak punya duit. Ya iya. Enggak gitu, maksudnya gini Bapak Ibu sekalian. Jadi ya insya Allah lah orang itu kalau rajin sedekah nanti hatinya akan gak banyak gelisah. Yang menyebabkan orang itu jadi terpuruk itu kegelisahan terus-menerus. Penyakit itu akan datang dengan gampang kepada seseorang kalau orang itu gampang ngenes. Naon ngenes teh? Ngenes teh naon ye? Pukul utus teh. Ya, gitulah, pokoknya gitulah. Saya tuh sanes jelema sih jadi ladariun. Abdi mah sanes jelema, Bu. Abdi mah wong sama jeung Pak Bambang. Ya, Pak Bambang mah wong lain jelema gitu ya. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah. Jadi orang itu yang rajin sedekah itu diberi ketenangan hati. Orang hidup itu yang dicari cuma ini, hati tenang, bahagia. Ini mahal untuk menjadi orang yang tenang, yang bahagia itu mahal. Kalau nggak percaya, saya pernah bawa murid-murid saya Pak Bu ke daerah Cisarua. Di Cisarua sana itu ada namanya rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa itu ternyata di atas ya dekatnya Advent di sana. Itu ternyata di sana itu setiap hari nambah penduduk. Ternyata apa yang terjadi, penduduk yang masuk di situ itu awalnya cukup tidak bahagia ada hidupnya kurang bahagia.
Karena kurang bahagia, berbagai macam penyakit datang. Makanya Bapak Ibu sekalian dianjurkan tetap bersyukur. Bersyukurnya adalah banyak minimal mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Smile, banyak senyum. Orang yang banyak senyum itu insya Allah akan diberi kebahagiaan. Senyum Pak, senyum yang baik itu kesini 3 cm, 2 cm, kesini 2 cm, ditahan berapa menit? Ya, ditahan 9 detik, lain 9 menit, 9 menit tetap balik-balik. Ya. Jadi kesininya 2 cm, kesininya 2 cm, itu smile atau senyum yang ikhlas. Sebab banyak sih senyum tapi enggak, itu mah gak ikhlas banget. Balik deh. Ya itu ya, baik itu. Ya, ini Bapak Ibu sedekah. Terus kemudian cara bersyukur, puncak dari kesyukuran itu adalah Bapak Ibu sekalian, taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah jangan pernah tinggalin sholat. Bapak Ibu sekalian, saya sarankan jangan pernah ninggalin sholat. Sesibuk apapun, sholat jangan pernah tertinggal. Satu kali kita ninggalin sholat, dicabut sakinah itu dari diri kita. Ketenangan hati kita ini sudah mulai dicabut. Makanya Bapak Ibu sekalian, sesusah apapun barangkali kita susah ya, tetaplah sholat jangan ditinggal. Karena sholat itu adalah penentu semua amaliyah. Semua amal itu adalah modalnya dari sholat. Ibu hari ini saum, hari ini siam, hari ini puasa. Tapi kalau nggak sholat, nggak dilihat itu puasanya oleh Allah. Allah nggak butuh orang yang puasa tapi dia ninggalin sholat. Nah, gitu ya. Makanya kalau di sini ahli sholat semua kan, kelihatannya ibu-ibunya pakai kerudung semua, jadi ahli sholat. Bapak-bapaknya kelihatan jidatnya pada gosong, juga ahli sholat. Ya, kelihatan atau kepanasan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ketika kita ini terus-menerus sholat itu yang paling bagus 5. Sholat yang diperlukan oleh Allah itu 5. Sholat apa? 1. Sholat khusyuk wal khudu. Sholat yang fokus dan tumanina, tenang, tong buru-buru. Di sosmed itu saya dapat kiriman sholat tarawih 23 rakaat 8 menit. Kebayang mau nggak? Gitu kira-kira sekumaha cepat mah gitu. Ya 8 menit Pak. Kalau di bapak-bapak ada yang model begitu? Ada ya? 8 menit itu selesai. Astagfirullahaladzim, itu mah gak mundur Pak. Gak mundur, kata saya mah gak tumaninah banget. Olahraga itu lain sholat. Khusyuk, fokus Bapak Ibu sekalian. Kalau sholat itu yang fokus. Kenapa fokus? Seringnya kita ini banyak ngahuleng di bawah sholat. Sholatnya jadi lupa, ini terokaat katilu, kaopat gitu. Pernah ngalamin begitu? Pernah. Oh, kayaknya pengalaman semuanya ya. Tapi udah bagus mau sholat, tapi nilainya kurang. Ya, nilainya kurang, rugi dong. Harusnya fokus, supaya bisa fokus ya diusahakan. Itu kalau harus berusaha nggak bisa. Kalau nggak berusaha segitu-gitunya kita lelah tuh di ayeuna gitu-gitu nggak berusaha ya gitu deui. Soalnya tidak diusahakan. Semua itu akan berubah kalau ada usaha. Kalau ada ikhtiar baru Allah akan memudahkan. Astagfirullah, sudah jam 11. 2, aja penting ya. Sholat yang bagus itu adalah sholat berjamaah. Jamaah Pak. Lihat Turki itu Pak, tadinya PDB pendapatan income per kapitanya negara itu
sebelum disurvei itu rankingnya 124 dari 300 sekian negara. Tapi begitu Erdogan itu wajib umat Islam itu ketika dengar adzan masuk masjid. Ketika dengar adzan semua kegiatan berhenti masuk masjid. Apa yang terjadi Pak? PDB pendapatan negara itu meningkat. Rankingnya Pak gak main-main Pak. Ranking seluruh dunia pendapatan daerah wilayah itu jadi ke-17. Jadi kayaknya sholat berjamaah ini kelihatannya sepele, tapi mengundang yang namanya arsy Allah getar untuk melihat orang-orang yang selalu sholat berjamaah. 3. Sholat yang bagus itu adalah sholat yang dilakukan dengan cara mengiringi maktubahnya dengan mandubah. Sholat wajibnya itu jangan hanya yang wajib sudah. Kita ini senangnya kalau sholat yang wajib-wajib kumpul disertai dengan sholat sunatnya. Siapa yang rajin sholat sunat, sholat wajibnya jadi sempurna. Gitu, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ninggalin sholat, jangan pernah ngeremehin sholat sunat, karena sholat sunat itu akan membuat sholat wajibnya jadi lebih berkah. Gitu. 3, 4 ya. 4. Sholat yang bagus itu adalah sholat. Ini kok saya jadi ikut ngebleng ya. Oke, sholat yang keempat yang bagus itu adalah sholat bil ilmi wal istiqomah. Sholatnya itu didasari dengan ilmu, tidak ikut-ikutan. Maka saran saya kepada ibu bapak, rajin-rajinlah di majelis taklim. Karena di majelis taklim itu nambah wawasan, nambah ilmu. Syukur-syukur ada kajian tematik. Kajiannya tuh per bab gitu. Ngajinya per bab, dibahas sampai tuntas bab itu. Wah, itu lebih bagus lagi gitu ya. Nah, saran saya begitu. Dengan ilmu Pak. Kenapa dengan ilmu? Karena orang yang sholat tidak didasari dengan ilmu khawatir ditolak. Fahuwa raddun, kata Rasulullah. Khawatirnya ibadah sholatnya jadi rusak atau ditolak. Tuh ya, makanya rajin-rajin ya ke majelis taklim. Insya Allah orang jalan saja ke majelis taklim, ini jalannya sudah meningkatkan derajat, terus mengurangi dosa. Baru jalan saja, baru jalan. Belum lagi nanti pulangnya dapat ketenangan, dapat ilmu, dapat keimanan dan seterusnya dan seterusnya. Terakhir, sholat yang paling berkualitas itu adalah sholat yang selalu dilakukan. Tadi saya ulang lagi apa ya? Apa tadi? 181, ingat ya? Di Pohode kan? Baru juga dimulai, sudah lupa. Baru hari ini sih belum ada keluar. Satu tadi apa? Astagfirullah. Ya udahlah, pokoknya 4 itu aja biar sih ya, biar bisa. Nah, berjamaah, sholat terus, khusyuk terus, sholat sunatnya diambil. Nah, itu baru 4 ya. Nah, yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian, sholat yang baik itu adalah ala waktiha, di awal waktu. Kenapa di awal waktu? Bapak Ibu gini ya. Kalau misalkan duhur itu jam 12, terus Bapak itu bilang, nanti aja lah saya duhur jam 1 aja, panas duhur jam 12 deh. Setengah 1 Bapak naik sepeda, ketabrak, meninggalnya orang itu sudah meninggal dalam keadaan kafir, tidak lagi menjadi seorang muslim karena ninggalin sholat. Nah, makanya sholat yang paling bagus itu di awal waktu. Orang yang sholatnya di awal waktu ini menandakan imannya paling tinggi. Nah, saya doakan semoga Bapak Ibu sekalian rajin-rajin sholat di awal waktu. Kecuali dalam keadaan darurat, bolehlah darurat banget, gak bisa ditinggal. Kalau ditinggal berabe semua urusan, boleh, Islam membolehkan.
Tapi kalau tidak ada alasan apapun kita meninggalin sholat berjamaah, itu termasuk kerugian besar di hadapan Allah. Sahabat itu kalau baca sejarahnya para sahabat, itu banyak yang nangis Pak ketika ketinggalan sholat berjamaah di awal waktu. Bahkan ada yang menghukumi dirinya dengan berbagai macam amalan lain gara-gara tinggalin sholat di awal waktu. Itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaat. Dan yang paling penting, mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun, tetaplah menjadi orang yang selalu meningkatkan iman dan takwa. Karena itu modal Allah itu mau untuk menurunkan keberkahan pada hambanya. Mudah-mudahan hadirin semuanya tetap istiqomah menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Segitu aja tausiahnya, bisi kelamaan malah semakin menderita. Terus sudah mulai banyak yang selupu-selupu gitu. Namun selupu-selupu teh salam joran, gak apa-apa, bebas. Segini luasnya masa kita menahan diri dengan silakan enggak ya. Mari kita tutup tadi doa ya. Baik, mari kita bersama-sama memohon berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Fatah, ya Allah ya Alim, ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala nikmatil iman, ala nikmatil Islam, ala nikmatil sihhatil badan, ala nikmatil Al-Quran. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, ampuni semua dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ampuni dosa dan kesalahan semua umat Islam di dunia ini, baik yang masih hidup bersama dengan kami ataupun yang masih bersama kami ataupun yang sudah meninggal. Wa husni ibadati. Ya Allah, jadikan semua orang yang ada di tempat ini menjadi orang-orang yang Engkau mudahkan segala urusannya, Engkau bahagiakan keluarganya, Engkau jadikan soleh dan solihah putra putrinya, dan Engkau ampuni semua dosa dan kesalahannya, dan berikan kami kebahagiaan yang hakiki, yaitu mendapatkan sakinah, iman dan ridho yang sejati darimu. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami selalu memohon kepadamu untuk selalu bertambah ilmu kami dengan ilmu yang bermanfaat, dan selalu bertambah rezeki kami dengan rezeki yang Engkau berkahi, dan jadikan semua amal-amalan kami menjadi amalan-amalan yang Engkau terima dan tidak sia-sia dalam kami lakukan. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyerahkan segala urusan kami, maka terimalah, ijabahlah apa yang menjadi keinginan, harapan, cita-cita dan doa-doa kami semuanya, karena hanya Engkau yang bisa mengatur dan menggenggam segala urusan hamba-hambamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara tausiah pagi ini, semoga ini bermanfaat bagi jamaah yang hadir khususnya,
dan bagi kita semua pada umumnya. Akhir kata saya ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.